Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi di Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Nah, saat ini kita sedang berada di depan rumah dari Cewunwen. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut berkaitan dengan Roh Kudus dan juga peran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengalaman dari Cewunwen. Untuk lebih lanjut, kita langsung ke sana saja yuk. Sebelum itu, jangan lupa sebelum ke rumah orang, kita harus pakai masker untuk menjaga kesehatan kita. Tetap jaga protokol kesehatan untuk Indonesia yang lebih baik. Yuk langsung ke sana saja. Permisi, Cewunwen. Sudah ditunggu-tunggu. Iya. Kita main tamu-tamuan ya. Iya. Ini sudah untuk menyambut kamu. Siap. Masker yang lucu. Cici, Ini ditutup apa dibuka? tutup saja. Permisi ya, Cek. Ya, silakan duduk. Terus jaga jarak ya. Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sedang bersama dengan Cewunwen. Selamat pagi, Cek. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Roh Kudus dan juga peran dan pengalamannya. Cek, mau nanya nih ya. Kira-kira pengalaman yang paling berkesan apa yang Cece rasakan dan alami bersama dengan Roh Kudus, Cek? Bisa bagi-bagi kepada kita? Kita buka. Ya. Iya. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Seperti firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu khusus dikasih oleh Bapa di Surga ke anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus untuk membantu kita hidup sesuai firman Tuhan, karena memang tidak ada yang bisa kecuali ada penolong ini yang namanya Roh Kudus gitu. Iya. Yaitu peran secara umum. Terus apalagi? Mungkin peran yang lebih khusus, Cek. Ya, peran lebih khusus, saya perjalanan saya dengan Tuhan ya, saya hitung-hitung sungguh-sungguh dengan Tuhan tuh dari tahun 2014. Tapi gini, saya mulai waktu saya baru pulang ke sini aja 2017. Di situ saya meninggalkan tempat tumbuh saya yang aman pertama di YWM ya, di organisasi saya itu, dan saya mulai keluar untuk mandiri, tidak mandiri dari Tuhan, tapi lepas dari induk saya gitu ya istilahnya, dan sungguh-sungguh belajar berjalan sendiri dengan Tuhan, walaupun tetap kontak-kontak dan sering masih sampai sekarang masih sering berhubungan dengan YWM itu. Di situ saya takut gitu loh, begitu masuk sini saya merasa memang saya tahu saya akan jadi ketua Yayasan Immanuel, itu sudah tahu sebelumnya, sudah dikasih tahu. Lalu saya Tuhan, ini saya serba yakin, saya tuh nggak tahu apa-apa tentang yayasan tuh bagaimana, terus tolong gitu ya. Terus waktu itu doa 10 hari, saya ingat sekali doa 10 hari 2017 gitu, jadi sekitar bulan Mei gitu, Juni atau Juni awal apa ya sekitar itu, saya dapatnya waktu itu kayaknya saya ingat iya Musa enak gitu, ada tiang awan tiang api yang dia bisa lihat untuk menentukan arah gitu. Hari ini harus berangkat apa harus diem, harus tetap masih di sini dulu ya, atau harus ini arahnya belok kiri apa belok kanan. Saya ini jadi pimpin gitu ya, jadi ada yang ikut saya dan saya harus memastikan iya saya tidak salah ikut Tuhan, maksudnya membimbing orang-orang ini untuk terus ikut Tuhan gitu loh. Saya ya enak Tuhan, Musa ada tiang awan tiang api yang bisa dilihat, saya ini lihat apa, saya bilang gitu. Terus saya rasa Tuhan bilang tiang awan tiang api itu sudah ada di dalam kamu gitu loh, yaitu Roh Kudus itu gitu loh. Jadi saya oh ya terima kasih. Terus saya belajar percaya, saya belum pernah mengalami benar-benar baca tuntunan Roh Kudus yang itu ya, tapi ya saya percaya lah Tuhan itu tidak tahu bagaimana cara ngajari saya gitu loh. Dia tahu saya ini bisa gampang ngerti dengan cara bagaimana, dan dia akan pakai itu sehingga saya bisa ngerti tuntunan Tuhan ini sekarang belok kiri apa belok kanan, seperti itu. Jadi itu yang saya terus belajar setia untuk terus baca
tiang awan itu sedang bergerak kemana gitu loh. Itu dalam konteks yayasan. Itu arah besarnya ya, ke kiri atau ke kanan itu arah besar. Nah itu peran Roh Kudus pertama. Yang kedua juga di detail-detailnya ini tetap itu Roh Kudus yang saya mengandalkan Roh Kudus untuk ngasih tahu arah besarnya ke situ, oke. Tapi sekarang jalannya caranya bagaimana? Misalnya kalau jalan ke sana diumpamakan sekarang harus naik kapal ini lewat laut atau harus jalan kaki atau harus apa? Cara mana yang paling efektif untuk bisa sukses melewati tahap ini gitu. Itu kan lebih ke teknis gitu ya. Itu arah besar. Iya, oke, ke sana, bukan ke sana, bukan ke sana. Bukan ke sana, bukan ke sana, tapi ke sana misalnya. Kesananya sekarang jalannya bagaimana? Caranya itu juga Roh Kudus gitu. Jadi dua itu, arah besar tapi juga yang lebih detail, teknis, yang lebih ke pelaksanaan gitu. Itu globalnya juga masih ya gitulah. Wah, jadi ini Roh Kudus juga berperan dengan lebih teknis gitu ya, Cik? Jelas. Karena aku tahu kayak cuma sekedar teori, tapi ternyata ya pujian dari Cici aku juga tahu kalau ternyata Roh Kudus itu bekerja juga dalam hal teknis yang itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, kira-kira dari sini Cici apa yang menjadi seperti bacaan Alkitab acuan yang kayak Cici percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja dalam pengalaman sehari-hari, terutama untuk menuntun tadi kan seperti tiang awan dan tiang api. Oh ya, kalau menuntun tuh arah besar ya. Iya. Dan sehari-hari. Yang menuntun ya, tidak tahu sampai sekarang acuan saya ya tetap tiang awan tiang api itu gitu loh. Jadi dia memberi arah besar itu sangat penting karena Tuhan punya satu tujuan arah besar yang untuk seluruh dunia dan itu setiap orang harus nangkap, yaitu itu kerajaan Allah turun ke bumi. Itu Yesus yang menanamkan dirinya, investasi nyawanya di situ. Dia turun, dia mati, nebus itu untuk mengawali gerakan menurunkan kerajaan Allah ke bumi. Itu arah besar sekali. Nah, tapi saya dalam bagian saya di konteks Immanuel misalnya di yayasan itu saya juga baca dari sini untuk mewujudkan kerajaan Allah di Immanuel itu bagaimana, nah, kayak gitu kan. Jadi ya itu yang saya tadi bilang tiang awan tiang api. Gini caranya untuk mewujudkan, mewujud nyatakan terturunnya kerajaan Allah di Immanuel. Itu ya yaitu ayat saya apa ya? Enggak terlalu nangkep secara khusus. Pokoknya Yesus itu doanya dan kerinduannya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu harus jadi arah setiap orang pribadi yang ikut Yesus. Semua itu arahnya ke sana, cuma dia kerjakan di bagian-bagiannya sendiri yang beda. Bagian saya ini, di sini pun saya harus turut tuntunan Roh Kudus untuk mengerjakan bagian ini sampai kerajaan itu terwujud di bagian ini gitu. Itu yang tentang ayat yang besar. Kalau yang kecil-kecilnya, yang detail-detailnya mungkin acuan saya Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau ada masalah, konflik, hambatan mungkin yang ini supaya kerajaan Allah terwujud untuk bagian ini, untuk saat ini mungkin jalannya gini, tapi ada hambatan. Nah ini juga tanya Roh Kudus mengajari saya untuk kalau kayak gini diginikan. Ya memang tidak selalu mudah, itu ada proses di dalam saya juga merendahkan terus keakuan saya atau apa, itu ya tetap dijalani aja, dituluti gitu. Dan terus contoh lain dari Alkitab, contoh praktis misalnya saya nggak usah buka ya, saya tadi nggak siapkan kayaknya, tapi jelas di dalam kisah rasul itu kan sebenarnya tuntunan praktis banget bagaimana Roh Kudus tuh menuntun rasul-rasul itu menyebarkan Injil gitu loh. Dari sini kamu pergi ke kota itu kan teknis banget gitu, teknis banget. Dan salah satu ayat jelas-jelas mengatakan gini, Paulus waktu itu ingin pergi ke Bitinia atau kemana gitu ya, tapi Roh Kudus mencegah mereka ke sana gitu. Jadi akhirnya mereka belok ke Asia gitu. Jadi belok salah. Mereka mau masuk ke Asia, tapi Roh Kudus cegah, jadi mereka belok dulu akhirnya ke Eropa. Makanya dalam perjalanannya
kayak Injil itu lebih dulu bergerak di Eropa kan, secara umum kan Eropa lebih dulu jadi negara Kristen gitu-gitu. Itu kan gitu, itu karena kayak gitu. Jadi mungkin perjalanannya Tuhan adalah ke Eropa dulu, baru sekarang orang bilang mulai belok ke Asia gitu. Itu kan semua tuntunan Roh Kudus gitu. Okay. Nah, jadi dari sini kira-kira apa yang Cece juga mau sampaikan kepada jemaat, sama dari pengalaman Cece? Pertama saya baca satu ayat lagi. Pertama gini, ini sama sekali bukan hanya khusus untuk pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin yang sudah ini dia memang lahir khusus, lahir sudah dikhususkan. Semua orang itu di hadapan Tuhan itu spesial, khusus, dan semua itu dia kasihi sama. Cuma bagiannya memang beda-beda. Tapi tuntunan Roh Kudus itu fasilitas yang Tuhan berikan untuk semua orang. Itu yang dia rindukan. Itu yang dia rindukan, setiap orang dapat nangkep caranya berjalan dengan tuntunan Tuhan. Tapi sekarang ini butuh yaitu roh itu untuk menyambungkan kita dengan sinyal surga gitu ya. Maksudnya komando surga itu satelitnya atau apa itu gini, arahnya gini, kayak GPS gitu ya. Itu jadi itulah peran Roh Kudus, dan itu Tuhan kasih untuk semua. Jangan kalau belum kita sudah punya pengertian itu beda karena dia ini, karena dia anak pendeta, karena dia, ya itu yang menghambat saudara untuk dapat fasilitas itu. Sayang. Jadi itu harus dihancurkan pikiran seperti itu dusta, karena setiap anak Tuhan itu dapat. Buktinya ini, saya nggak ngomong dari teori saya gitu ya, karena saya percaya ayat ini, makanya saya mengimani, terus saya mengalami. Jadi itu juga buat saudara yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi ini untuk setiap orang gitu loh ini. Dan waktu Yesus bilang kamu akan menerima Roh Kudus, itu kan juga untuk setiap orang. Jadi bukan hanya menerima Roh Kudus berarti bahasa roh. Habis itu perjalanan hidup sehari-hari ya sudah seperti biasa. Enggak, ya gunakan roh itu untuk nuntun itu tadi, untuk supaya kita sukses menjadi murid-murid Yesus yang membangun kerajaan Allah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang gereja mau, bukan seperti yang ya gereja ini biasanya begini kok gitu loh, bukan gitu. Tapi ikut Roh Kudus gitu loh. Jangan ikut maksudnya visi gereja apapun ya harus bergerak dengan Roh Kudus itu gitu. Jangan karena terbiasa gini ya gini sudah, ini sudah baik kok jalannya, bukan itu. Tapi tetap baca Roh Kudus sedang mau kemana-kemana. Itu untuk, jadi setiap orang harus nangkep itu supaya dirinya bisa menyumbangkan ke komunitas yang lebih besar ini. Misalnya jemaat yang satu merasa, saya rasa Tuhan bicara gini, yang sama saya, kalau sama kamu gimana Tuhan? Oh saya rasa Tuhan bicaranya begini. Nah itu nanti kalau digabungkan kayak menggabungkan keping-keping pusel, nah itu kelihatan gambarnya. Nah seperti itulah gitu loh. Jadi itu dari situ kita bisa membaca, oh berarti Tuhan maunya kita ini. Itu ya tubuh Kristus yang saling melengkapi. Bukan sama sekali tidak mau dengar orang ya, ini ayat ini jangan disalah tafsirkan, tidak perlu kamu diajar, itu bukan gitu. Tapi kalau kamu sangat terlalu bergantung sama satu orang untuk menjadi pengajarmu terus, nah itu yang Tuhan tidak mau, bukan itu maksudnya Tuhan. Tapi ada ayat yang lain yang bilang kita ini saling mengajar, itu Kolose, kita itu saling mengajar, kita itu saling membawa sesuatu yang Roh Kudus beri pada saya, ini yang ke kamu ini, ayo kita bagi gitu kan. Nah itu saling mengajar, kita membutuhkan yang lain. Ya pemimpin tetap ada posisi, ada porsinya, karena itu pun dari Tuhan. Itu satu, itu untuk semua orang, ini harus dipahami. Setiap orang berhak dapat tuntunan Roh Kudus yang pribadi, yang manis, yang kita akan nikmati gitu loh, masing-masing, bukan hanya pemimpin-pemimpin khusus gitu. Kedua, harus punya roh yang mau diajar. Kalau itu tidak punya, meskipun Yesus sendiri turun dari surga mengajar, ini tidak akan bisa diajar apa-apa gitu. Roh yang mau diajar itu yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan dengan penyingkapan rahasia-rahasia. Ini mau diajar. Mau diajar itu artinya ada kerendahan hati, ada selalu bilang saya harus belajar ini lagi, saya mungkin saya masih salah, kalau menurut kamu ya apa, nah kayak itu terus dicocokkan, terus terbuka, itu ada hati yang terbuka, itu hati yang mau diajar. Itu
mungkin ini hati saya bukan hati yang lembut yang mudah diajar. Nah itu ya minta Roh Kudus gitu kan untuk tolong siapkan hati saya supaya saya bisa terima pengajaran. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi orang kecil itu maksudnya orang yang rendah hati, yang bayi, yang seperti anak-anak yang tanya terus, yang ingin diajar terus gitu. Itu. Jadi itu yang akan terus itu Yesus bilang semuanya itu tersembunyi bagi orang bijak, tapi engkau nyatakan. Jadi Tuhan akan berikan pada orang yang terus haus gitu ya, ada haus sama Tuhan, aku ingin bertumbuh, aku ingin sudah sampai segini, aku ingin yang lebih dari Tuhan, ingin rahasia yang lebih, kedekatan yang lebih gitu, dan tanya-tanya dengan yang lain, pengalaman ini apa gitu. Mungkin ada satu lagi ayat terakhir, barusan aja ingat, saya cari sebentar. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan. Siapakah orang yang ditunjuki jalan sama Tuhan? Orang yang sesat. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tapi orang sesat yang nyadar bahwa dirinya sesat. Kalau dia nyadar diri, loh aku kok kesasar, wah aku butuh dikembalikan ke jalan yang benar. Dia ada teriak, tolong aku ini kesasar gitu ya. Nah itulah yang Tuhan akan tuntun gitu. Kalau orang kesasar tapi tidak mau mengakui bahwa dia kesasar, ya itu yang Roh tidak mau diajar. Berarti dia terus menerus berkeras bahwa jalannya benar gitu. Yang tidak mau cek terus sama Tuhan, ya begitu. Itu Roh Kudus yang nggak bisa berfungsi di situ karena orang ini yang menolak. Gitu. Wah, terima kasih banyak ya, Cik. Sama-sama. Jadi pemirsa, dari sini kita perlu belajar untuk menempatkan hati sehingga kita bisa mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Ya. Sekian ngobrol-ngobrol kami. Terima kasih dan sampai berjumpa di sesi sarapan yang berikutnya.